Halo, selamat malam Pak Daniel, Pak Andreas. Halo, Selamat malam, Pak. selamat malam Pak Suminto. Kabar sehat Pak? Sehat? Apa kabar Cuan Troopers? Cuan selalu dong. Iya. Cuan selalu dari Cuan Troopers. Iya. Oke, oke, oke. Baik, saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Suminto Husin Giman selaku Direktur Utama dari Cakra Buana Resources Energy yang baru saja melantai di bursa di 9 Januari 2023 ini ya, mengawali pasar di tengah gejolak pasar yang kita bisa bilang lumayan sepi tapi tetap mengarungi bursa ya. Terima Tetap juga kasih. berlayar di Ya. Bursa Efek Indonesia, luar biasa. Selamat untuk pencapaian-pencapaiannya. Dan pada malam hari ini kita ingin banyak tahu nih Pak Suminto terkait dengan emiten-emiten pelayaran. Tadi saya sudah diskusi sama Pak Andreas terkait dengan industrinya kurang lebih seperti apa gitu. Dan ada kata defensif di sana. Nah, tetapi sebelum kita ngobrol terkait seberapa defensifnya emiten-emiten pelayaran ini, boleh mungkin dari Pak Suminto menceritakan begitu ya sedikit terkait emiten CBRA ini, profilnya seperti apa, kemudian yang menjadi alasan untuk melantai di bursa, semangatnya seperti apa, dan visi misinya seperti apa. Silakan Pak Suminto. Oke, terima kasih Pak Daniel, Pak Andreas. Ya, mungkin sebelum kita masuk mengenai profil CBRE, tadi kan saya sempat mendengar diskusi antara Pak Daniel dan Pak Andreas mengenai pandangan makroekonomi di dunia komoditas dan juga yang menjadi topik kita hari ini, yaitu prospek emiten pelayaran pada tahun 2023. Jadi, Betul. kebetulan di sini kan banyak cuan troopers, sehingga untuk mendalami topik ini, kita sama-sama bisa memiliki satu paham mengenai makroekonomi di dunia pelayaran, spesifiknya pada masa komoditi boom ini. Jadi, berdasarkan fakta bahwasan Indonesia merupakan negara penghasil komoditas terbesar di dunia, bukan hanya pada batu bara, tetapi juga nikel dan juga komoditas lainnya. Namun memang dilihat dari indeks, harga nikel sama harga batu bara 2 tahun terakhir ini adalah naik cukup signifikan. Inilah yang membuat global menamaikannya itu seperti commodity boom. Tentunya mengambil contoh Pak Daniel tadi mengenai jika ada kegiatan penambangan, termasuk bisnis turunannya itu yang punya skop, itu semua kan mereka juga ikut menikmatin. Ini kan namanya kegiatan roda ekonomi, di mana dari hulu sampai hilir ikut merasakan satu proses kegiatan ekonomi. Nah, sama juga di dunia pelayaran. Nah, namun yang sebenarnya menarik adalah industri pelayaran di Indonesia ini sebenarnya tidak hanya didukung oleh komoditas. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi satu fakta fundamental buat teman-teman cuan troopers di sini, bahwasan kita nggak cuma bergantung pada komoditas. Kenapa? Indonesia ini merupakan negara maritim. Termasuk juga programnya Pak Jokowi kan menjadikan Indonesia sebagai poros negara maritim. Nah, sebagai negara yang terbagi atas kepulauan, salah satu alat transportasi penunjang kegiatan ekonomi terbesar yang diperlukan itu adalah kapal. Jadi dari tahun 80-an, 70-an, kegiatan ekonomi yang sifat berbasis pelayaran ini sudah ada di mana-mana. Dari transportasi kayu, material pembangunan. Nah, memang bisa dibilang pada saat 2018 ke 2022, industri ini mengalami all-time high. Ya. Karena kenapa? Selain ada commodity boom, Pak Jokowi ini kan juga sangat mensupport pembangunan infrastruktur. Sehingga pengiriman alat material ke daerah terpencil-terpencil itu kan juga membutuhkan kapal. Jadi, untuk going concern sama fundamental industri pelayaran, di Indonesia ini sangat memiliki faktor growth yang sangat tinggi.
buktinya apa? Banyak emiten pelayaran yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan sampai hari ini mereka juga bertahan juga masing-masing dengan kinerja performance dari company-nya mereka juga. Itu yang itu secara makronya Pak Daniel. Baik. Nah, lalu kita merunut kembali spesifik ke negara Indonesia. Apakah kita sadari listrik yang kita pakai ini kan diproduksi oleh PLN. Nah, saat ini kemampuan PLN memproduksi listrik untuk Indonesia kurang lebih adalah 73 gigawatt. Correct me if I'm wrong, karena ini berdasarkan data. Baik. Nah, di antara 73 gigawatt itu 48% dihasilkan dari PLTU. Nah, PLTU ini tentunya bahan bakunya berdasarkan dari batu bara. Oke. Hampir 70% dari pembangunan PLTU ini baru selesai 7 tahun yang lalu. Oke. Dan berdasarkan hasil diskusi kita dengan mantan Direktur Utama PLN Batubara, masa hidup PLTU itu minimal 30 tahun, minimal. Oke. Baik. Rata-rata PLTU di Indonesia ini mampu bertahan untuk utilisasi itu sampai tahun 2050. Ini kita lepasin dulu faktor bicara ESG ya, karena kita hari ini kan topiknya tentang emiten pelayaran. Karena itu mungkin kalau mau membahas ESG akan ada satu sesi yang lebih panjang lagi. Betul, Pak. Nah, jadi apa maksud dari pernyataan ini terhadap keberlangsungan emiten pelayaran, terutama yang spesifiknya ke Aknbas yang mengantarkan batu bara? Keberlangsungan berapa tahun lagi? Karena kita kebutuhan kapal ini untuk mengantarkan komoditas ini sampai dengan PLTU yang sifatnya itu untuk mendistribusikan energi merata terhadap semua wilayah di Indonesia. Itu kita bicara yang signifikan, dampak terhadap sosial. Nah, di samping itu, di sisi swasta, berapa banyak perusahaan tambang yang sekarang sangat berkembang, selain untuk market ekspor dan juga impor, ini juga membuat permintaan terhadap kebutuhan perkapalan makin meningkat. Buktinya apa? 2 tahun terakhir ini yang terjadi di market ini adalah undersupply, Pak. Baik. Karena ada undersupply inilah makanya harga naik. Jadi kita bukan berbicarakan konsep, tapi adalah hal yang kenyataan di lapangan. Karena kita adalah pelaksana dan praktisi. Itu kurang lebih dari sisi makroekonominya. Nah, melanjutkan pertanyaan dari Pak Daniel ini mengenai CBRE sendiri, kami merupakan perusahaan yang dibangun pada tahun 2016. Oke. Pada saat itu kita memang mengalami challenge. Pada saat itu market sedang kurang bagus, sedang bertumbuh. Tapi karena kita pengusaha, berdasarkan data yang makroekonomi, kita tahu one day ini akan naik lagi. Karena dulu market drop itu jangan pernah lupa ada faktor regulasi. Iya. Oke. Jadi industri yang kita masukin ini terutama di komoditas ini masih ada faktor dari sisi regulasi lah atau politik. Oke. Nah, saat ini kita bisa lihat pemerintah sangat mendukung kegiatan komoditas ini, terutama pada tahun 2020 Pak Presiden kita Pak Jokowi memberlakukan aturan bahwasan bahan baku nikel tidak boleh langsung diekspor. Bayangkan satu regulasi itu memberikan dampak yang begitu besar terhadap teman-teman kita rakyat Indonesia, terutama yang ada di wilayah Sulawesi. Jadi para pemangku kepentingan yang tadinya cuma menerima bahan baku di negara mereka dengan harga murah, saat ini harus berinvestasi ke negara Indonesia. Nah, bayangkan dampaknya itu sesignifikan apa? Memajukan kesejahteraan rakyat, menggerakkan perekonomian di wilayah tersebut. Nah, balik lagi ke masalah CBRE. Jadi kita yakin perkembangan industri ini terutama di wilayah Indonesia. Akhirnya kita pelan-pelan kita membangun company ini without any loan, kita self-financing, tetap saja kita slowly growth tapi stable. Nah, sampailah pada waktu yang tepat, kita melihat pada saat
tahun 2020 sampai tahun 2022, tentunya hal ini mungkin dari Sukor Sekuritas juga bisa bantu mengkonfirmasi. Memang dunia ini lagi dilanda pandemi. Tapi apakah kita sadarin dalam 2 tahun terakhir pertumbuhan investor retail itu adalah yang paling besar sepanjang sejarah Indonesia. Betul. Nah, hal ini dapat dibuktikan juga dengan fakta pada tahun 2020, Indonesia waktu itu memiliki peringkat 25 pada Global Stock Exchange dengan jumlah emiten kurang lebih 700-an. 2 tahun kemudian jumlah emiten sudah 800. Saat ini saya rasa sudah 840 di Bursa Efek Indonesia. Oke, so apart from the pandemic, awareness dari masyarakat terutama retail ini terhadap dunia investasi terutama di Bursa Efek Indonesia itu naik signifikan, which is a good thing, Pak. Which is a good thing. Ya. Dan itu memberikan efek turunan pada emiten-emiten pelayaran begitu ya, utamanya pada CBRE, betul ya Pak Minto ya? Ya, betul Pak Daniel. Dan 2 tahun terakhir ini kurang lebih bukan cuma emiten pelayaran CBRE saja yang melantai di bursa, karena kita tahu ada beberapa. Baik. Nah ini menarik. Thank you jawabannya Pak Minto. Sekarang saya serahkan pada Bro Andreas nih. Udah mempersiapkan beberapa pertanyaan tajam nih dari sisi riset. Silakan Bro Andreas. Jangan terlalu tajam Pak Andreas. Oh, iya. Wah enggak Pak. Kita mau belajar aja. Oke. Sharing ya. Pak Suminto, saya izin tanya Pak. Jadi kan kalau misalnya saya lihat ya di prospektusnya, sebenarnya ini ada beberapa segmen ya. Ada freight, terus time charter, ada ship management. Kalau boleh tahu Pak, dari Bapak, mungkin segmen mana sih Pak yang paling menarik, dan kalau boleh sharing juga yang mana sih yang paling ngasih cuan nih ke CBRE? Oke, thank you Pak Andreas. Jadi mengenai 3 unit usaha kita sebenarnya masing-masing punya atribut positif dan negatif. Hal ini kembali lagi ke strategi perseroan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam pertumbuhan dan rencana pengembangan usaha kami selaku perseroan. Nah, waktu awal kita mendirikan perusahaan ini, kita punya challenge, Pak. Challenge kita itu adalah capital, karena bisnis kapal ini adalah bisnis yang very high capex, oke? Dan waktu ini industri pelayaran termasuk salah satu sektor negatif investment oleh bank. Nah, untuk bisa berkembang, karena kita memiliki beberapa armada yang belum siap, strategi yang kita lakukan kita adalah mengambil langkah kontrak time charter. Nah, time charter ini adalah kita menyewakan armada dengan recurring income atau fixed revenue per month, sehingga kita bisa mengukur, oh pasti. Jadi kita itu B2B pada saat itu. Jadi yang menyewa kita itu adalah B2B, mereka menggunakan kapal kita untuk mencari revenue yang lebih baik lagi. Tapi dari klien ke kita membayar ke kita itu fixed revenue. Nah ini gunanya untuk kita bisa mengukur cash flow dalam mengembangkan armada kita. Oke. Nah, lalu muncul di sini yang namanya ship management. Tadi Pak Andreas saya sempat dengar sebelum saya masuk, Bapak sempat menyebutkan index bark, itu bark carrier, itu sangat menarik Pak. Lalu Bapak sempat membahas juga mengenai bark itu turunannya itu di Indonesia ada juga tongkang yang kecil, yaitu kapal yang tarik-menarik. Itu betul sekali Pak. Jadi kalau tug and barge itu jalan tanpa ada gandengannya, itu seperti ibaratnya kita jalan tanpa pasangan. Jadi harus ada tongkangnya baru bisa mengangkut muatan. Nah, namun di beberapa company Pak, itu nggak memiliki set lengkap. Jadi ada yang punya tug, tapi mereka nggak ada belakangnya. Ada yang punya belakang, tapi nggak ada punya tug. Lalu celah bisnisnya ada di mana? Di company-company besar, klien-klien besar, they will focus on their business. Mereka nggak akan turunin effort untuk sewa tug dari perusahaan A, sewa tongkang perusahaan B, kemudian digandengkan, dan ketika pada pelaksanaan di lapangan itu terjadi masalah, it is very difficult to handle, dan itu akan sangat menghabiskan waktu dan usaha mereka.
Dan di dunia pelayaran ini, waktu itu adalah cost, waktu itu adalah profit. Jadi kita harus act very fast. So what we are doing is, bagi kapal tugboat yang nggak punya tongkang, kita ngambil, kita gabungin dengan tongkang kita. Bagi tongkang yang perusahaan yang punya tongkang nggak punya tugboat, kita gabungin dengan tugboat. Dan kita sewakan satu set terhadap klien. Dan itu ternyata very efektif. Karena dengan metode seperti itu, kita dapat menjalankan B2C saat ini, Pak. Nah, karena B2C, kita bisa grow maksimum revenue dari company. Karena pada saat ini kita berbicara, Pak, sesuai dengan proyeksi yang kita sampaikan ke OJK, tahun 2022 kita sudah mencetak profit 3 kali 2021. Dan kami berharap 2023 ini kami bisa mencetak lebih lagi, sesuai dengan apa yang kita proyeksikan kepada Bursa Efek dan OJK. Yang ketiga itu adalah freight charter. Kalau freight charter itu sifatnya seperti, pemahaman simpelnya itu adalah seperti Uber, Pak. Jadi kita dari satu titik kita jemput klien, kargo, habis itu kita drop, kita jemput lagi ke titik B. Yang harus kita perhitungkan itu adalah dalam sebulan itu pergerakannya seperti apa, tanpa ada pemberhentian, karena idle itu adalah cost seperti yang saya bilang tadi. Nah, saat ini kondisi kita berbicara, kita menggabungkan time charter dan ship management menjadi satu. Begitu Pak Andreas. I see. Ya. Menarik banget nih Pak. Apalagi yang ship management ya. Kalau misalnya saya lihat kayak biro jodoh kapal ini Pak. Nah, kalau Ya, misalnya betul. Ya. yang segmen freight Pak, dan kalau yang time charter tadi bulanan ya hitungannya. Jadi kalau misalnya masing-masing itu Pak, yang freight sama time charter ini menarik banget Pak. Saya ingin tahu gimana sih cara menentukan rate-nya, apakah ada dari Dry Baltic Index atau bagaimana mungkin, dan kira-kira kontraknya itu berapa lama sih Pak? Oke. Saya menjawab pertanyaan Pak Andreas mengenai variable cost di dalam freight ya. Nah, variable cost ini tentunya faktor penting itu adalah harga komoditas saat itu. Misalnya kita mengangkut batu bara berarti mengacu pada ICI, kalau kita mengangkut nikel mengacu pada indeksnya masing-masing. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, turunannya itu adalah kebutuhan akan bahan baku BBM. Oke. Nah, dua hal itu merupakan faktor penting dalam mempengaruhi fluktuatif rate dalam freight charter. Nah, biasanya harga-harga ini pada prakteknya di lapangan akan berubah seiring naik turunnya harga komoditas. Lalu disesuaikan dengan harga jaraknya, Pak. Kalau jarak di dalam dunia pelayaran itu dinamakan nautical miles. Dalam jarak tertentu, misalnya Pak, kita dari antar pulau, dari Pulau Kalimantan ke Pulau Sumatera atau Pulau Jawa, itu sudah melewati namanya laut. Ketika udah melewati laut, itu hitungannya sudah long towing atau perjalanan jarak jauh. Itu biasanya bisa lebih dari 10 hari. Nah, dengan resiko yang lebih tinggi, perjalanan yang lebih jauh, biaya yang jauh lebih besar, tentunya kita hitung ke dalam maintenance kapal, kebutuhan kru, premi kru, tentunya itu akan mempengaruhi harga freight charter yang jauh lebih tinggi. Begitu Pak Andreas, semoga dapat menjawab pertanyaan Bapak. Oke Pak, sangat-sangat informatif Pak. Kalau misalnya saya mungkin boleh Pak follow up, saya penasaran Pak, kalau misalnya tadi yang Bapak sebutin kan ada beberapa variabel yang mempengaruhi rate dari Sigari sendiri. Salah satunya kan ada harga BBM, terus kemudian harga komoditasnya sendiri. Nah, kalau misalnya kita Pak mau lihat nih, mau nebak-nebak kira-kira margin di kuartal berikutnya atau di tahun berikutnya itu nambah atau enggak, itu kita lihatnya dari mana ya Pak? Kan kalau misalnya costnya, dari rate-nya sendiri itu ada dua tadi Pak. Kalau misalnya kita mau tahu marginnya expand atau enggak itu dari mana ya Pak? Marginnya kenapa Pak Andreas? Apakah marginnya bisa expand atau enggak itu dari mana gitu Pak? Apakah emang rates-nya ini naiknya lebih cepat dibandingkan dengan harga komoditinya atau bagaimana? Oke. Kalau misalnya kita berbicara mengenai faktor ekonomi variabel, itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Namun juga ada faktor X atau kita bilang faktor experience. Semakin lama kita mengelola atau menjalankan bisnis dalam pelayaran ini,
saya selalu sering mengeluarkan istilah bisnis pelayaran itu adalah bisnis yang berkaitan dengan alam. Sometimes kita hitung secara operasional berapa jarak nautical miles, kebutuhan BBM 1 jam satu kapal itu berapa jam. Itu memang secara rumusannya sudah ada, Pak. Tapi on one thing, kita ada faktor yang namanya informasi dari BMKG. Kondisi lautan bagaimana. Pada bulan Januari kita pada rute yang sama, itu akan berbeda hasilnya dengan pada bulan Desember pada rute yang sama. Kenapa? Kita harus menghitung faktor arus dan lain-lain. Sehingga itu akan mempengaruhi cost. Kadang dia bisa naik 5%, 10%, kadang bisa naik 5-10%. Gitu. Oke. Baik. Oh, gitu. Berarti ini kayak cara menghitung rumusan nautical miles itu juga mempengaruhi kondisi cuaca itu ya, maksudnya ya, Pak Minto ya? Betul. Jadi kadang bisnis ini kan kita selain berhadapan dengan lautan, kita juga belajar memanage people. Karena di kapal ini kan yang menggerakkan selain bukan cuma mesin, tapi ada kru kapal. Kita harus sebagai manajemen, kita harus benar-benar memahami bisnis ini sampai ke operasional di lapangan. Karena kenapa? Kita nggak bisa berargue for the sake of arguing. Jadi, secara kertas jarak seperti A ke B ini adalah seperti hitungannya kapal per jam habis BBM. Kenapa kamu kru menggunakan BBM lebih dari ini? Nah, kita harus cek di BMKG. Kita kan ada GPS, satelit GPS. Kita bisa cek berapa torsi kapalnya. Terus kita bisa cek pada saat itu arus seperti apa. Apakah dia melawan arus? Jika dia melawan arus, otomatis penggunaan BBM kapal akan lebih tinggi daripada biasanya. Nah, makanya kalau dikaitkan dengan perseroan dalam hal ini CBRE, kita punya value itu competence, beneficial, responsive, dan empathy. Empathy ini adalah part of the very important value yang kita sebagai perseroan memberikan ke klien. Kita harus selain ke klien, ke shareholders, kita juga ke stakeholders. Kru, lapangan, tim operasional kan juga semua stakeholders. Betul. Baik, wah ini menarik banget ini ya terkait dengan bisnis pelayaran dan perkapalan karena memang ini bukan bisnis yang mudah ya, Cuan Troopers. Kalau mungkin Cuan Troopers selama ini banyak mendengarkan terkait dengan proyeksi dari emiten-emiten retail, properti, dan lain sebagainya. Nah, perkapalan ini is a whole different thing, gitu ya, karena banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Namun sebelum kita melanjutkan diskusi kita bareng CEO dari CBRE dan juga tim Equity Research Analyst dari Sukor Sekuritas, jangan lupa untuk bergabung dalam komunitas Cuan Troopers melalui ifom.sukorsekuritas.com, dan kamu yang screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke saya juga boleh, tag ke Bro Andreas boleh, tag ke Instagramnya Pak Minto juga boleh nih ya, Suminto_Omudes gitu ya. Ini bisa mendapatkan paket Januari Effect dari Sukor Sekuritas. Oke, ini menarik ya. Saya lanjutkan kembali diskusi kita, Pak Minto dan juga Andreas, terkait dengan tadi kita ngomong tentang nautical miles dan juga berupa tantangan gitu ya. Selain itu, tantangan-tantangan yang biasa ditemukan oleh industri pelayaran dan perkapalan sebenarnya seperti apa ini, Pak Minto? Apakah hanya cuaca dan bagaimana memanage orang, atau ada hal lain begitu yang menjadi variabel begitu, yang menjadi tantangan? Pertanyaan menarik, Pak Daniel. Jadi saya menanggapi juga tadi respon mengenai apa yang dikatakan Pak Daniel, bisnis perkapalan ini tidak sesimpel. Itu saya setuju karena kenapa? Bisnis kapal ini bukan berarti cuma punya kapal, kita isi BBM, kapalnya tinggal jalan. Kita punya istilah bisnis kapal ini sebenarnya adalah bisnis dokumen. Dan this is a very highly regulated punya bisnis. Satu kapal yang berlayar itu butuh lebih dari 10 dokumen aktif. Hanya satu yang kurang saja itu bisa kapal tersebut tidak diizinkan berlayar dan akan diperiksa oleh pihak yang berwenang. So, secara selain sisi operasional, sisi manajemennya itu mesti dikuatkan, termasuk tim-timnya yang memonitor mengenai keaktifan dari dokumen-dokumen kapal, termasuk klasifikasi kapal, karena turunannya itu sangat banyak sekali, Pak Daniel.
Ya, Baik. nggak sesederhana satu mesin yang berjalan dengan bahan bakar. Tapi yang mengiringi pelayaran ini adalah dokumen-dokumen yang sudah dicetuskan oleh Departemen Perhubungan dalam rangka bahwa sebuah kapal bisa layak berlayar itu seperti apa syaratnya. Nah, ya yang kedua itu menjawab pertanyaan Pak Daniel, tantangan seperti apa. Ini menarik Pak, karena gini, kita bisnis yang paling penting itu kan dasarnya adalah kontrak, betul nggak Pak? Betul. Ya, kenapa kontrak harus dikuatkan? Karena untuk meminimais atau mengantisipasi hal-hal yang tidak dilakukan supaya nggak dispute. Jadi kita semua itu harus kuat secara legal. Itu adalah prinsip yang salah satu yang paling penting dalam sebuah bisnis. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi jika sesuatu terjadi di luar kontrak? Nah, menarik. Karena kenapa? Di dunia pelayaran ini bisa saja terjadi seperti itu. Saya kasih satu contoh. Ini jawaban ini sebenarnya punya hubungan dengan pertanyaan Pak Andreas tadi mengenai 3 jenis usaha CBRE. Salah satunya kan ada time charter tuh Pak. Yang tadi saya sempat jelasin ke Pak Andreas, kita mengambil modul itu supaya kita punya recurring income, jadi company itu bisa fokus dalam pengembangan recurring income. Jadi karena recurring income berarti pada prinsip pemahaman awamnya, kita nggak mau tahu apa yang terjadi, kita punya hak untuk menagih fixed revenue secara per bulan pada klien kita, betul nggak Pak? Nah, ada satu case, salah satu kliennya kami, ketika pada pelaksanaan di lapangan, ternyata begitu kargo yang dia antar sampai ke tempat tujuan, jeti dari PLN itu sedang ada perbaikan. Nah, jeti ada perbaikan itu di dalam kontrak tuh, there is no issue related to us. Itu bahasanya kita, itu adalah bukan urusan kita. Oke. Iya. Baik. Nah, jeti itu rusak lebih dari 14 hari. Sehari pada saat hitungan rate itu, sehari itu nilainya kurang lebih dia harus membayar kosnya ke kita sekitar 30 sampai 40 juta. 10 hari saja sudah berapa? Oke? Iya. Secara kontrak kita berhak menagih itu. Tapi secara bisnis di lapangan, mereka juga out of their expectation, jeti itu rusak sehingga mereka harus nunggu. Dan celakanya di dalam termin kontraknya mereka saat itu adalah CQD. CQD itu adalah whatever happen, tidak ada hitungan prorata bongkar, kalian tunggu sampai jeti selesai, baru kalian bongkar. Jadi dibayar hanya per road basis ya Pak, jadi nggak ada demurrage. Nah, so jika kita paksakan secara kontrak terhadap kliennya kita, dia punya kewajiban membayar kita sesuai dengan kontrak. Tapi pada kenyataan di lapangan, mereka tuh sudah kesusahan, Pak. Ibaratnya celaka lah. Nah, akhirnya mereka datang nego ke kita. Nah, nego tentunya dengan dasar yang kuat. Dokumen, bukti, berita acara dari PLN. Ternyata memang jetinya rusak, sehingga mereka kerugian. Akhirnya yang kita lakukan adalah bernegosiasi untuk win-win solution, dicari jalan tengah. Nah, inilah yang sangat dipentingkan di dalam bisnis pelayaran, karena kenapa? This is a asset-based company. Pak Daniel, Pak Andreas, sama saya jika sama-sama punya kapal, sama aja buat klien, karena yang mereka butuhkan cuma kapal. Tapi apa yang membuat kita lebih dan apa yang membuat kita bisa melangkah sampai hari ini, karena kita memberikan added value berupa services dan yang tadi saya sebutkan tadi mengenai value company, competence, beneficial, responsive, dan yang paling terakhir empathy, Pak. Baik. Jadi yang menjadi tantangan sebenarnya ini apa yang disepakati di lapangan kadang-kadang tidak terjadi seperti itu, gitu ya. Sehingga banyak sekali langkah-langkah yang harus langkah-langkah apa ya istilahnya kita bilang jalan ninja lah gitu ya supaya bisa bisnisnya tetap berjalan. Betul, ya. Pertanyaan selanjutnya saya serahkan pada Bro Andreas, silakan Bro Andreas, ini terkait dengan data nih sepertinya nih. Wah, berkaitan data serem berarti Pak Andreas. Andreas. Pak Suminto. Iya. Kalau misalnya saya lihat kan CBRE ini ada selain ngantar batu bara ada nikel juga ya Pak. Pak, saya mau tahu itu tuh bedanya secara bisnis itu bagaimana sih Kak? Apakah emang yang nikel ini lebih profitable atau sekarang demand-nya lebih banyak dari nikel? Kayak gimana sih Pak secara bisnis ini pengantaran batu bara dan nikel bedanya? Oke, thank you Pak Andreas.
Jadi secara komoditas memang yang paling ramai ini adalah batu bara dan nikel, karena pada praktek di lapangan harga mereka saat ini yang terbaik, Pak, terutama nikel. Nah, nikel ini mulai ramai itu di tahun 2020 pada spesifiknya, karena pada saat itu Pak Jokowi mengeluarkan satu regulasi di mana bahan baku nikel yang digali harus dikelola dulu sebelum diekspor. Kalau sebelum tahun 2020 kan digali langsung dikirimkan. Pada saat tersebut memang sudah ada kebutuhan tongkang. Tapi karena regulasi dari Pak Jokowi ini memiliki dampak yang signifikan dan mendongkrak kegiatan perekonomian terutama di daerah Sulawesi, karena Sulawesi merupakan wilayah pulau yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, Pak, bukan cuma di Indonesia. Nah, bedanya di lapangan itu adalah kalau muatan batu bara itu sifatnya curah, kalau misalnya nikel itu dia sedikit basah, Pak. Nah, karena sifat dari chemicalnya, sifat dari komoditas ini bisa memiliki dampak korosi, itu bisa membuat kapal atau dalam hal ini plat-plat besi lebih cepat korosi. Oke? Sehingga pada praktik di lapangan ya, harga komoditas nikel di pelayarannya itu harganya tentunya lebih bagus karena kita memperhitungkan faktor maintenance kapal. Nah, dari sisi kita sebagai perseroan sendiri, strategi untuk mendiversify pengantaran komoditas ini baru kita lakukan di 2022 dan 2003. Kita baru mulai mencoba masuk ke nikel. Oke, karena because the market pie is too big, dan kita nggak bisa cuma berharap pada satu komoditas. In fact, pada wawancara perseroan terakhir pada salah satu stasiun, kita juga menyampaikan kita sudah mulai looking at other potential commodities, karena sebenarnya the pie is too big, the market is too big di Indonesia buat industri pelayaran ini, Pak. Dan sebenarnya banyak kegiatan perekonomian yang melibatkan angkutan laut ini yang sudah ada zaman dulu seperti tadi yang saya bilang. Cuma baru mulai ramai, orang awam tahu karena 2 tahun terakhir ini commodity boom. Karena masih ada pasir, Pak Andreas, Pak Daniel. Ada material, ada pipa, dan tongkang ini juga sudah ada dari tahun 70-an, 80-an. Kalau dulu tuh yang ramai kan orang tahu tanker, karena waktu itu BBM yang paling ramai. Oil, waktu itu kan oil is the other goal. Kalau sekarang kan lebih ke coal dan nickel. Baik. Berarti memang lebih ke batu bara ya opsinya untuk CBRE sendiri ini ya ke depannya sepertinya. Betul, dan saya tambahin lagi tadi pertanyaannya dari Pak Andreas. Kalau kita lihat mappingnya, Pak, batu bara itu sekarang terbagi itu dulu kan paling banyak di Kalimantan, sekarang sudah ada di Sumatera juga, terutama di Palembang dan Jambi. Kalau nikel kebanyakan itu ada di Sulawesi. Nah, kegiatan di Sulawesi ini sekarang sangat ramai sekali, Pak, sangat ramai. Makanya kebutuhan kapal ini under supply. Nah, kegiatan ekonomi dari sisi mining di Sulawesi ini selain mereka mengelola nikel, menambang nikel dimasukin ke smelter itu kan digerakin oleh power plant. Power plant ini menggunakan batu bara. Jadi bayangin batu bara yang dari Kalimantan juga disedot ke Sulawesi. Jadi Bapak bisa bayangin bagaimana ramainya kegiatan ekonomi, terutama di industri pelayaran di Sulawesi. Bahkan sudah sampai ke pengelolaan armada yang namanya mother vessel. Mother vessel itu adalah 7 kali jumlahnya muatan tongkang. Itu sudah 50.000 Supramax punya size. Oke. Kira-kira begitu gambarannya Pak Andreas mengenai the difference ya between the coal commodity and the nickel for a shipping company. Not much different. The price is still the best. Dan menurut analisanya kami berdasarkan fakta dari ada Bank Mandiri keluarin makroekonomi outlook mengenai komoditas dan juga tren ekonomi untuk 2 tahun ke depan, ya, still commodity will contribute the most because there is where the money is right now. Wah, menarik nih Pak.
Pak Suminto tadi sempat mention ada undersupply begitu ya Pak. Nah kalau misalnya itu nanti kan masih banyak opportunity Pak di ke depannya nih in the future. Nah kalau misalnya plan dari SBRI ini sendiri gimana sih Pak? Apakah berapa mungkin mau nambah fleets lagi di beberapa tahun ke depan? Kalau misalnya kita tahu mau nambah berapa capacity lagi nih fleetsnya, terus kira-kira capex yang dibutuhkan berapa sih Pak untuk nambah fleet sebanyak itu? Oke. Total dana yang berhasil dikumpulkan oleh kami sebagai perseroan dalam IPO-nya kami, memang kita gunakan sesuai prospektus itu kan 40% untuk working capital, 60% buat working capital, 40%-nya buat capex. Dalam hal ini penambahan armada. Karena mengutip kembali kata yang saya sampaikan tadi awal, shipping business ini, shipping company itu adalah very high capex requirement punya bisnis. Dan kita punya satu challenge di industri ini, which is not every bank want to deal with a shipping company, even until right. Oke, jadi kita benar-benar mesti self financing atau kita manfaatkan ekuitas yang ada. Dalam hal ini perseroan bisa memanfaatkan dana yang berhasil dikumpulkan dalam IPO. Nah, penambahan armada ini kita very confident tidak akan membuat market bubble karena kebutuhan sama dengan permintaannya ini sudah nggak balance Pak, ada supply-nya. Kita dapat data tahun ini ada sekitar 300 set kapal yang berhasil diproduksi oleh shipyard di Indonesia pada kapal jenis tongkang. Namun kebutuhannya sendiri akibat adanya smelter dan power plant baru di Sulawesi, kapal-kapal yang di Kalimantan ini kebanyakan ditarik ke Sulawesi karena harganya lebih bagus tadinya. Jadi di Kalimantan juga kurang, di Sulawesi juga kurang. Nah, sekarang ada tren baru lagi, orang gunakan kapal ini juga untuk mengangkut pasir, Pak Andreas. Jadi seberapapun yang diproduksi saat ini, market masih bisa absorb. Itu kalau kita lihat dari sisi ekonomi. Tapi misalnya Bapak bilang, Pak, kalau begitu potensial, kenapa nggak semua orang main? Balik lagi, tadi challenge-nya itu not easy to solve, Pak. Karena kenapa? This is a very high capital game ya, bisnisnya. Jadi, dan dia nggak semua bank mau support. Begitu Pak Andreas. Ya. Oke. Baik. Oke. Nah Pak, kalau misalnya kita mau nambah fleets nih, itu kondisinya sekarang gimana sih Pak? Apakah untuk memesannya butuh waktu lama, mungkin berapa bulan gitu Pak? Kita mau tahu nih, kalau misalnya tiba-tiba ada permintaan banyak, seberapa cepat sih company-company kapal ini bisa nambahin fleets-nya, termasuk CBRI juga? Pak Andreas ini kayaknya mau buat satu emiten pelayaran lagi. Jadi boleh dong dikasih kisi-kisinya ya Pak Minto ya. Iya. Jadi ada satu hal yang menarik Pak Andreas. Kita industri pelayaran di Indonesia itu sangat disupport oleh pemerintah. Kenapa saya bilang begitu? Sekitar tahun 2008 atau 2010 itu ada keluar namanya Azas Cabotage. Azas Cabotage itu melarang seluruh kapal yang mengangkut muatan dari Indonesia atau seluruh kapal yang bergerak di wilayah perairan Indonesia harus menggunakan bendera Indonesia. Itu really changing the game. Jadi kapal asing itu tidak bisa berlayar di Indonesia. Kalau zaman dulu Pak, Bapak punya batu bara mau diekspor ke let's say China, Bapak bisa kirim mother vessel dari China untuk ngangkut lalu kirim lagi ke sana. But now you cannot do that. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya itu adalah pertumbuhan industri shipyard di Indonesia. Jadi, balik lagi ke pertanyaan Bapak, kalau sekarang kita datang ke shipyard untuk pesan kapal, mungkin yang bagus-bagus belum tentu bisa langsung kasih ke Bapak, karena mereka sekarang juga sangat kelabakan ya dengan permintaan. Tapi usually untuk membangun kapal yang baru, kita bicara jenis kapal 300 feet, itu kurang lebih 8-10 bulan, Pak. Itu tugboat termasuk tongkang, itu sudah baru, mesin baru, dengan plat baru, pada satu shipyard, dan mostly itu ada di Batam. Kalimantan juga banyak sih, Pak. Tapi yang lumayan dikenal sama orang itu ada di Batam. Ya, 8 bulan. Kalau Bapak mau tanya range harganya, Pak?
Boleh Pak kalau bisa di-share. Kebayang sih Ya. capex-nya kepake berapa gitu maksudnya. Mungkin yang bisa saya sounding itu adalah harga kapal saat ini itu sudah 40% sampai 50% jauh lebih tinggi dibanding harga 3 tahun terakhir. Hmm. Ya, jadi Oke, cukup oke, signifikan, cukup Oke. signifikan, dan juga ini sebenarnya seiring berjalannya dengan pertumbuhan dan naiknya itu harga besi, Pak, sebagai salah satu basic material dalam pembangunan kapal. Mhm. Baik, baik, baik. Waduh, kita dapat banyak banget insight ini. Thank you banget Saya Pak Minto. takut Pak Andreas mau bangun satu lagi perusahaan pelayaran jadi resaingan. Nanti kalau Pak Andreas nih tiba-tiba buka perusahaan kapal atau pelayaran gitu ya, nanti bakal kontak Pak Minto nih ya. Ya, kita Kerjasama merger, Pak. maksudnya Kita gitu merger ya. nanti. Kita merger nanti. Merger nanti. Ya. Oke, oke, oke. Dan gak berasa ini Cuan Troopers ya, kita ngobrol-ngobrol udah mau sejam gitu. Ini seru banget. Kita dapat banyak banget insight dari Pak Minto. Pertanyaan dari Bro Andreas juga udah tajam-tajam banget. Tapi saya ingatkan kembali untuk Cuan Troopers ya, supaya bisa bergabung dalam komunitas kita, bergabung melalui ifom.sukorsekuritas.com, dan jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke saya, ke Sukor Sekuritas, ke Pak Minto, dan juga ke Bro Andreas. Nah, ini boleh ya saya minta satu pertanyaan terakhir dari Bro Andreas, dan juga nanti saya akan kasih satu pertanyaan terakhir untuk Pak Minto juga nih. Silakan dari Bro Andreas terlebih dahulu. Silakan. Oke, mungkin saya mau tanya buat ke depannya Pak, termasuk di 2023 juga nih setelah IPO, apa sih Pak yang jadi strategical focus dari company, dan mungkin operasional minnya yang mana nih yang mau dikembangkan ke depan gitu Pak? Oke. Saya pilih pertanyaan ini menjadi dua tahap. Yang pertama mungkin dari sisi operasional. Sisi operasional tentunya perseroan dalam hal ini harus memenuhi apa yang sudah disajikan dalam proyeksi kepada bursa. Itu kan komitmen kita, komitmen perseroan dalam hal melantai di bursa. Nah, untuk bisa mengakomodir itu, kita harus memaksimalkan utilisasi dari aset yang dulunya mungkin range angkanya 70% sampai 80%, kali ini harus 95% supaya kita bisa generate maksimum revenue. Itu yang pertama. Kemudian sesuai dengan pemanfaatan dana dari penggalang dari IPO, tentunya kita akan menambah aset. Menambah aset ini akan menambah revenue-nya kita. Nah, dari sisi manajemen, rencana tahun ini akan ada aksi korporasi yang mungkin kita belum bisa menjelaskan terlalu detail, Pak Andreas, Pak Daniel. Tapi doakan saja, karena kita terus berkomitmen untuk growing the company dari sisi operational dan fundamental, karena kita yakin dan confident terhadap emiten dan industri pelayaran, terutamanya di negara Indonesia. Begitu, Pak. Baik. Di 2023 ini bakal ada aksi korporasi, ini menarik banget. Untuk diperhatikan berarti oleh para Cuan Troopers, aksi korporasinya nanti ke depannya akan seperti apa. Namun satu pertanyaan terakhir dari saya, Pak Minto, untuk mengakhiri Instagram Live kita pada malam hari ini, boleh nggak ini diceritakan sekali lagi terkait dengan income growth gitu ya, dan juga pertumbuhan untuk CBRE sendiri, proyeksinya ke depan seperti apa? Karena tadi saya kalau nggak salah sempat dengar Pak Minto ada sebutin nih, ada income growth-nya itu kurang lebih 3 kali lipat gitu dari tahun sebelumnya. Silakan Pak Minto. Ya, oke. So 2022 ini is one of our best year, karena revenue-nya kita di 2022 itu sudah 3 kali buku di 2021. Oke. Tentunya di 2023 ini kita tidak boleh hanya mempertahankan, tapi kita harus memastikan bahwasan kita bisa memberikan nilai lebih atau mencetak revenue lebih, tentunya sesuai dengan proyeksi yang kita sampaikan ke bursa. Ya, kita saat ini confident kita bisa mendapatkan 2 kali nilai buku tahun lalu, karena dengan strategi yang sudah kita siapkan dan itu terukur. Jadi kita bukan cuma berkonsep,
tapi kita berencana dan mengeksekusi. The point is the numbers never lie, so we will focus on that. Yeah. Baik, ini menarik banget ya. Dari tahun 2021 ke 2022 naik 3 kali lipat dan diproyeksikan di 2023 ini bisa naik 2 kali lipat dari 2022. Itu ya berarti kurang lebih ya. Yes, Pak. Correct. Baik. Ini luar biasa, tentu kita doakan juga ini semoga untuk si BRE sendiri ini bisa mencapai target di tahun 2023 karena kita tahu kondisi ekonomi memang sepertinya lagi tidak memihak begitu ya. Karena ada kondisi makroekonomi, ada kondisi resesi yang kemudian menjadi satu narasi di pasar global gitu. Moga-moga di pasar domestik enggak. Karena saya senang dengan yang tadi Pak Andreas juga bilang ya, Bro Andreas. Bro Andreas tadi sempat bilang bahwa perkapalan ini juga bisa defensif gitu ya. Menjadi satu sektor yang defensif untuk tahun 2023 ini dan juga menjadi turunan dari sektor komoditas. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak tentunya untuk Pak Minto selaku Direktur Utama dari PT Cakra Buana Resources Energy. Terima kasih Pak Minto atas waktunya dan terima juga kasih, tentu terima Pak kasih Daniel, kepada terima kasih Pak Andreas. Yeah. Baik. Sukses. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bro Andreas. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Moga-moga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depannya dan juga thank you Cuan Troopers yang sudah menyaksikan. Jangan lupa menyaksikan IG Live kita melalui Instagram Sukor Sekuritas dan juga YouTube. Nanti ini akan kita tampilkan di YouTube juga dan juga Spotify dari Sukor Sekuritas. Saya Daniel Wiguna pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih Pak Minto. Terima kasih Bro Andreas. Terima kasih Pak Daniel dan Pak Andreas. Yeah.